Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mengklik dan mau menonton video kami, dan saya ucapkan banyak terima kasih sekali pada kawan-kawan yang selalu support channel kami. Dan di kesempatan kali ini ya kawan-kawan, updatean lahan kami saat ini. Kondisi dari lahan kami adalah kondisinya kering ya, karena ketersediaan air di sini belum tersedia secara maksimal untuk lahan kami, karena ya berebut lah di musim-musim kayak gini, karena hujan sudah tidak ada lagi ya. Entah meskipun ada ya paling ya hanya beberapa hari saja ya, tapi ini tidak mengalami hujan dan kondisinya sangat panas sekali ya, suhunya tinggi yang mengakibatkan beberapa tanaman di lahan budidaya kita ini mengalami layu sementara semacam itu kan kawan. Dan ini sudah terlihat ya, tanamannya tidak bugar lah kan semacam itu. Nah, ini perlu namanya perawatan, yaitu adalah penyiraman. Dengan pemberian air, harapannya tanaman tersebut nanti bisa mengembalikan kondisi metabolismenya ya kan kawan, dengan memberikan air ya, cukup melakukan penyiraman ya saat semacam ini, karena kondisi memang lahan budidaya kita kondisinya kering semacam ini kan kawan ya. Jadi kalau untuk akar ya pastinya mereka membutuhkan banyak air, dan yang pastinya juga itu kan kawan, kebutuhan untuk fotosintesisnya harus kita penuhi ya, semacam itu, karena salah satunya adalah air. Nah, lalu kawan-kawan, selain itu juga ya, kekurangan air dapat mengakibatkan tanaman yang kita budidayakan itu layu sementara ya. Itu juga bisa mengakibatkan bunga-bunga yang sudah mulai bermunculan itu bisa rontok, karena kalau kondisinya panas mereka pasti akan menggugurkan ya kan kawan, beberapa bagian dari tubuh tanaman cabai yang kita budidayakan semacam itu, dan salah satunya adalah bunga. Makanya terkadang di titik tertentu harga cabai itu mahal ya, meskipun musim kemarau ya. Salah satunya itu kan produktivitas dari cabai itu menurun karena kekurangan air kan kawan, semacam itu, sehingga harga di saat beberapa waktu di musim kemarau itu bisa mahal, itu kayak gitu kan kawan permasalahannya. Karena ya memang ini biasanya kita mengandalkan air dari saluran di sebagian sana, karena kondisinya ini perawatan ya, salurannya perawatan, musimnya kemarau semacam ini ya, panasnya juga memang panas kan kawan ya. Kami pun merasakan ya sebagai manusia. Nah, itu menjadikan lahan budidaya kita, tanaman kita mengalami layu, dan ya kemungkinan rontok pada bunga itu ada. Nah, selain itu juga, selain permasalahan air ya, kita akan membahas lebih mendetail dengan masalah penyakit ya. Jadi penyakit pada tanaman cabai kita itu kayak gini kan kawan, salah satunya. Nah, kondisinya kayak gini ya, kondisinya tanaman yang kita budidayakan itu mengalami kuning ya. Nah, kalau sepengalaman kami ya kan kawan, penyakit semacam kuning semacam ini kalau yang saya ketahui ya dan saya amati itu, permasalahannya biasanya terjadi pada bagian media tanamnya. Nah, salah satu penyebabnya mereka masuk melalui akar ya. Penyakit-penyakit tersebut yang dapat menyerang tanaman kita itu masuknya melalui akar, dan itu terjadi pada media tanam yang belum siap semacam itu. Dan ini sebagian tanaman kita juga mengalami penyakit kuning semacam itu. Salah satunya itu kan ya, penyebab penyakit kuning yang saya ketahui. Nah, tetapi memang penyakit itu asalnya ya, serangannya itu bisa dari akar, bisa dari daun ya, melalui udara pun ya itu juga bisa ya penyebarannya ya. Dan serangannya ya itu kan menurut kami salah satunya yaitu yang paling
frontal ya, paling berbahaya itu melalui akar, karena kita tidak tahu ya kan tiba-tiba tanaman kita kuning kok sampingnya tidak. Nah, semacam itu. Nah, oleh sebab itu dalam membudidayakan agar kawan-kawan bisa menghasilkan ya tanaman yang kondisinya hijau-hijau semacam ini tidak terkena penyakit, menurut saya dan sepengalaman saya dan hal yang saya ketahui itu melakukan pengolahan media tanam secara bagus ya, lakukan sanitasi ya, dalam artian pembersihan lahan ya, lahan dibersihkan terlebih dahulu baru diolah, dicangkul ya. Dibersihkan dari, yang saya maksud dibersihkan itu dibersihkan dari gulma-gulma itu saat pengolahan lahannya. Lalu kawan-kawan juga harus melakukan pembajakan ataupun pencangkulan ya, agar lahan yang dibudidayakan itu terbalik ya, jadi tanah yang bagian bawah berada di bagian atas ya, atas bedengan, atau tanah yang atas bedengan di bagian bawah. Yang jelas penggemburan, nah lebih tepatnya itu kan digemburkan terlebih dahulu, dicangkut terlebih dahulu ya, dibolak-balik tanahnya agar apa? Agar nantinya saat pengolahan lahan itu lahan yang kan budidayakan terkena sinar matahari, dan dengan dibalik semacam itu penyakit-penyakit yang ada di dalam tanah ya, yang bagian dalam itu bisa terkena sinar matahari, terkena panas ya, sinar ultraviolet, maka penyakit-penyakit yang sifatnya mikro itu bisa mati. Nah, semacam itu kan kawan, harapannya semacam itu dengan melakukan pengolahan lahan. Dan di sisi lain juga kawan-kawan, kalau penggunaan pupuk pastikan pupuknya pupuk yang sudah matang secara keseluruhan. Nah, semacam itu. Karena kalau pupuk yang kurang matang itu juga bisa menyebabkan timbulnya penyakit, karena di pupuk tersebut ada mikroorganisme yang masih aktif yang dapat menyerang tanaman yang dibudidayakan. Dalam artian kalau kompos itu ya kayak ibarat pupuk kompos, pupuk yang sudah jadi itu mikroorganismenya sudah seimbang kan, tapi kalau yang belum jadi itu mikroorganismenya belum seimbang, dan yang jelas masih ada patogen ya, penyakit lah ya, yang disebabkan oleh mikroorganisme yang dapat menyerang tanaman budidaya kita. Jadi pupuk kalau belum maksimal banget, belum jadi pupuk banget, alangkah baiknya kawan-kawan jangan pergunakan terlebih dahulu. Takutnya yaitu serangan penyakit-penyakit yang berasal dari akar itu bisa mengakibatkan lahan budidaya kita, tanaman yang kita budidayakan terkena penyakit seperti semacam itu. Tapi kalau sudah maksimal kan kawan ya, lahan pupuk yang kita gunakan sudah bagus, sudah ya, tanamannya sehat-sehat kayak gini kan bagus-bagus hijau-hijau semacam ini. Nah, yang terpenting kan kawan yaitu kawan-kawan buat pupuknya yang maksimal, yang benar-benar jadi ya kan kawan, jangan setengah-setengah jadi semacam itu. Baru nantinya kalau pupuk itu memang benar jadi, baru dilakukan pencampuran ya antara tanah dengan pupuk untuk dibentuk sebuah bedengan yang nantinya dipergunakan untuk budidaya tanaman cabai semacam ini. Nah, semacam itu. Nah, langkah berikutnya ya, dengan pemberian pupuk yang bagus, pengolahan lahan atau pencacahan, penggemburan yang maksimal ya, maka sanitasi juga yang bagus, itu kan penyakit sudah terhindar. Nah, kalau langkah berikutnya kalau kami biasanya melakukan adalah pendiaman ya, pendiaman pada lahan budidaya. Jadi pendiaman pada lahan budidaya itu menurut kami itu penting kan kawan ya. Karena apa? Karena lahan budidaya semacam ini ya, itu kalau sudah dibentuk bedengan, didiamkan, itu nantinya akan memaksimalkan ya pupuk-pupuk yang memang belum matang ya, media-media yang masih ada penyakitnya, kalau didiamkan nanti mereka terkena sinar matahari maka mereka akan mati. Nah, ataupun semisal ditutupin mulsa ya kan, setidaknya pupuk yang kita berikan untuk
dipergunakan di media tanam ya, pupuk dasar yang kita berikan di media tanam itu bisa maksimal matengnya kan kawan, maksimal siapnya lah ya. Jadi pupuk tersebut memang benar siap ya. Nah, pendiamannya selama berapa hari? Nah, kalau langkah paling mudahnya bagi kawan-kawan yaitu setelah melakukan pembentukan bedengan tersebut, baru kawan-kawan melakukan proses namanya pembibitan. Nah, pembibitan ini ya kanan waktunya kurang lebih 1 bulan. Jadi pendiamannya itu selama waktu pembibitan dari tanaman cabai ya, bukan dari beberapa harinya, tapi kalau kami lebih senangnya gitu pembibitannya selama persiapan bibit untuk tanaman cabai. Jadi kurang lebih 1 bulan dibiarkan dalam kondisi ketutup mulsa semacam itu. Jadi pupuknya bisa maksimal ya, matangnya maksimal, nanti mulsa tinggal kita bolong, bibit sudah siap kita tanam semacam itu kan kawan. Nah, jadinya nanti dengan pupuk yang maksimal tadi ya, penyakit lalu virus yang tidak pro terhadap tanaman yang kita budidayakan itu harapannya kemungkinan menyerang tanamannya itu jauh lebih kecil ya, dibandingkan dengan yang ditanam secara langsung, diolah secara langsung ya, tidak perlu membutuhkan waktu. Nah, itu menurut kami jauh lebih baik digitukan kan kawan ya, didiamkan ya, diolah secara maksimal, disanitasi, dibersihkan dari rumput-rumput yang membawa penyakit, itu nanti jauh lebih bagus ya, lebih maksimal semacam itu kan kawan. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan kan kawan ya, cara mengatasi penyakit ya, pencegahan ya, lebih tepatnya pencegahan dengan cara teknis budidaya tanaman cabai, salah satunya dengan cara pengolahan lahan secara maksimal. Oke, itu dulu kan kawan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.